Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama lagi, yang biar hati kita berdoa. Pujian ini boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya. Hari bisa berganti, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Manusia pun bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya yakin dan percaya kita datang di tempat ini dengan satu tujuan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan membawa setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kita. Sebab karena Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Tuhan. Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu. Yesus, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Kami tinggikan, mengagungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, mau memuji. Ya Tuhan, ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima, sebab Engkau yang layak Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memujimu, ya Tuhan. Ku selalu puji, kami mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan ku menyembahmu, memujimu. Ku mau memuji, ya Tuhan. Ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, ku mau memuji-Mu. Oh, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Oh, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Engkau dimuliakan ya Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Dengan hati kami, dengan segenap jiwa kami Yesus. Oh Yesus Tuhan. Saudara Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami membawa segenap hati kami, jiwa kami, akan hidup kami Tuhan, untuk kami serahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh bersuka cita, memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan kami siap memuji nama Tuhan pagi hari ini.
Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia baik, kasih setianya takkan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sebab Dia adalah Allah yang kekal. Semua mari bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji. Aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji. Aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, yeah. Hey. Oh, yeah. Kasih Allah tak berkesudahan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, oh, yeah, yeah. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, oh, selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, boleh silakan duduk kembali. Biarlah kita tetap merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal bagi saya dan saudara, agar setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kami mau mengingat kasih Engkau Tuhan, kasih yang begitu besar dalam kehidupan kami.
kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mengingat setiap kasih-Mu ya Yesus, yang mengorbankan anak hidupmu bagi setiap kami. Hanya Yesus, karena begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus Tuhan, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu membebaskan setiap kami. Hanya Yesus Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan kasih-Mu, Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan
Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang membebaskan setiap kami. Dan apakah kami Tuhan juga mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Lihat sampai ke dalam hati kami. Terima kasih, terima kasih. Biar pujian ini menyatakan bahwa kami ingin mau mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, segenap hati kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Oh, oh. Aku mau mengasihi-Mu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi pernyataan iman kami Tuhan, bahwa kami ingin mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, oh, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi, aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi-Mu, oh, Engkau dengan segenap jiwa kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Amin Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan siang dan malam dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami datang pagi ini kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan yang Engkau nyatakan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur buat Injil yang menyelamatkan kami.
Dan Tuhan, saat ini kami datang. Kami datang untuk belajar bagaimana kami membalas kasih-Mu dengan memberikan seutuh-utuhnya kasih kami kepadamu. Berbicara kepada kami pagi hari ini ya Tuhan. Lembutkan hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk berpikir, tolong kami untuk merasa, melampaui sekat-sekat doktrinal, melampaui sekat-sekat gerejawi, sehingga kami ya Tuhan tidak kehilangan makna asali dari kebenaran firman yang akan kami pelajari pagi hari ini. Bicara pada kami Tuhan, kasihani kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya jemaat GBI Jelambar Timur? Semuanya baik-baik, sehat-sehat Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu siap untuk menerima berkat firman Allah pagi hari ini? Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini? Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, all that we need, apa yang kita butuhkan sebetulnya adalah hati yang siap untuk menerima, hati yang siap untuk berubah, hati yang mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya dapat tema menarik pagi ini. Temanya adalah apakah aku mengasihi Tuhan. Nats yang saya ambil adalah Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kita baca Bapak Ibu Saudara. Markus 12 ayat 28 sampai 34 saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saya mau tanya di sini, ada gak ciwi-ciwi yang masih jomblo? Angkat tangan dengan penuh sukacita. Oh, ada gak ibu-ibu yang sekarang ini sedang jomblo? Bapak Ibu Saudara, khususnya ciwi-ciwi kalau begitu ya, kalau ada yang masih jomblo lalu kemudian ada yang ngedeketin dan kemudian dia bilang, wah ini. Percaya gak Bapak Ibu Saudara yang ciwi-ciwi? Oh ini. Percaya? Saya pikir ya untuk bisa percaya, kita seharusnya mau melihat bagaimana dia membuktikan cintanya itu. Betul gak ya ibu-ibu? Ciwi-ciwi, betul ya? Jadi jangan sampai terpesona, jangan sampai dibutakan oleh kata-kata, wah ini nipu ya, wah paksa lo. I love you, you love I, you and I, lap-lapan. Cinta itu buta, buta itu hijau, buto hijau itu raksasa, raksasa itu seram, cinta itu seram. Loh, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata cinta, yang kita harapkan sebetulnya adalah proof atau bukti dari cinta itu. Betul Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab cinta tanpa bukti tidak lebih daripada kalimat gombal, kata-kata kosong belaka. Setuju? Dan kita gak mau makan yang gombal-gombal kayak begitu. By the way, anyway, busway. Bapak Ibu Saudara tahu nggak dalam bahasa Jawa gombal itu mengarah kepada apa? Ya, kain Pak, betul. Kain gombal itu biasanya digunakan untuk ngelap kotoran. Jadi kata-kata gombal nggak lebih daripada kain yang digunakan untuk ngelap kotoran. Yang segera setelah dipakai dibuang ke tempat sampah. Jadi Bapak Ibu Saudara, cinta itu nggak bisa tanpa bukti. Cinta harus dengan bukti. Sebab cinta tanpa bukti nggak lebih daripada gombal, sampah belaka Bapak Ibu Saudara. Cinta harus dibuktikan.
love isn't proven by words or written feelings. It is proven by the quiet sacrifice you make even when no one notices. Cinta, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dibuktikan hanya dengan kata-kata atau dengan, ya saya kembali mencintaimu. Cinta dibuktikan dengan pengorbanan tersembunyi yang kau buat ketika tidak ada seorang pun yang melakukannya. Yang tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Sama-sama nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara, tetapi paling tidak cinta itu dibuktikan dengan tindakan. Cinta harus dibuktikan. Dan ketika kita mengatakan bahwa Tuhan aku mengasihimu, maka kita juga harus belajar untuk membuktikan kasih kita untuk Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi saya tidak ada cara lain. Alkitab mengajarkan bahwa bukti kasih kita kepada Allah adalah dengan memberikan seluruh hidup kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, tentang ini ada dua hal yang penting. Tentang kasih kita kepada Allah, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah dengan segenap hati itu tidak sama dengan melakukan ritual agamawi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin menekankan hal ini. Mengasihi Allah dengan segenap hati tidak sama dengan melakukan ritual agamawi. Orang yang mengasihi Allah pasti melakukan ritual agamawi. Tetapi melakukan ritual agamawi tidak sama dengan mengasihi Allah. Halo? Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya ulangi ya. Orang yang mengasihi Allah pasti melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Termasuk di dalamnya melakukan ritual atau ibadah agama kita. Oke Bapak Ibu Saudara. Tetapi melakukan ritual, melakukan ibadah, melakukan aktivitas rohani tidak berarti mengasihi Allah. Nggak boleh dibolak-balik Bapak Ibu Saudara. Oke. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Di dalam konteksnya Bapak Ibu, itu dimulai dari ayat yang ke-13. Sebetulnya dimulai dari ayat 1, di mana Bapak Ibu Saudara Yesus mengajar, lalu kemudian ada orang Farisi, orang Saduki, orang Herodian yang tidak senang dengan apa yang Yesus lakukan. Di dalam ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang mempelajari Taurat Musa dengan sungguh-sungguh. Orang Farisi adalah orang yang memegang mazhab, termasuk mazhab yang paling keras. Herodian siapa Bapak Ibu Saudara? Herodian adalah orang yang juga belajar agama Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara di saat yang bersamaan secara politik mereka mengikuti Herodes Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara ini orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang belajar agama. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat berikutnya. Diutus beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Jadi Bapak Ibu Saudara ini adalah orang-orang yang khatam kitab suci. Orang-orang yang aktif melakukan ritual agamawi. Tetapi Bapak Ibu Saudara hatinya busuk kepada Yesus. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Bahwa belajar kitab suci saja, bahwa melakukan aktivitas rohani tidak berarti mengasihi Yesus. Kita lihat contoh yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, siapa orang Saduki? Orang Saduki pada prinsipnya sama seperti orang Farisi. Orang Farisi belajar kitab suci, orang Saduki belajar kitab suci. Cuma Bapak Ibu Saudara, orang Farisi itu alirannya lebih mirip kita. Orang Saduki alirannya lebih liberal. Karena orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. But basically Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang ahli kitab suci. Orang-orang yang punya ritual agamawi mereka sendiri. Tapi Bapak Ibu perhatikan, mereka datang untuk apa? Mereka datang untuk menguji, mereka datang untuk menjatuhkan Yesus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, terakhir datanglah seorang ahli Taurat. Orang yang sekali lagi Bapak Ibu Saudara belajar kitab suci dan punya ritualnya sendiri. Dia datang untuk apa Bapak Ibu? Karena dia ngelihat, oke, orang Saduki, orang Herodian gagal menjatuhkan Yesus. Oke, orang Saduki gagal menjatuhkan Yesus. Coba gue yang datang.
Gue mau bersoal jawab juga dengan Yesus. Cuma orang ini hatinya lebih baik sedikit Bapak Ibu Saudara. Tapi basically intinya adalah dia juga mau bersoal jawab dengan Yesus. So Bapak Ibu Saudara kita ngeliat di sini dari 3 contoh ini. Bahwa orang dengan pengetahuan teologi yang tinggi. Bahwa orang yang punya ritual, punya aktivitas rohani. Tidak serta-merta mencintai Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya Santo Maximus the Confessor atau Maximus si pengaku dengan mengutip kitab suci dia berkata begini. Ibadah tanpa kasih tidak pernah diterima oleh Tuhan. Perhatikan ini. Ibadah tanpa kasih tidak pernah diterima oleh Tuhan. Sekalipun seseorang harus melakukan mujizat. Sebagaimana Tuhan katakan dalam Injil. Banyak orang pada hari itu akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan kemudian aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Perhatikanlah bahwa mereka tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi perbuatan-perbuatan yang tampaknya baik, bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tetapi Tuhan akan menjawab mereka, aku tidak pernah mengenal kamu karena mereka melakukan semuanya tanpa kasih. Bapak Ibu, saya ini resmi pertanggal 17 warga GBI, Bapak Ibu Saudara. Saya sekarang menggembalakan Faith Unlimited Church di Hari Suits Puri Mansion. Jadi saya warga GBI nih Bapak Ibu. Ya warga GBI. Dan sebagai warga GBI Bapak Ibu Saudara, saya ngeliat bahwa yang ngetrend di gereja kita itu apa sih? Kalau bukan bernubuat. Mujizat. Perkara-perkara supranatural. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Kan itu banyak jemaat yang carinya itu tuh. Saudara, hari ini saya mendengar Allah berbicara kepada saya. Demen banget denger yang kayak begituan. Dicarinya yang itu aja. Kita kecanduan sama nubuat, kecanduan sama mujizat, kecanduan sama kesembuhan ilahi. Dan banyak orang karena ngerti bahwa ini ngejual Bapak Ibu Saudara, banyak rohaniwan yang jadinya kayak gitu. Jualannya apa? Jualan mujizat, jualan kata Tuhan, Tuhan bicara pada saya. Jualan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita mengingatkan apa? Bahwa melakukan perkara-perkara supranatural seperti itu sekalipun, kalau kau tidak punya kasih untuk Allah, Allah menyebutnya sebagai pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Bapak Ibu melakukan aktivitas rohani, melakukan ritual rohani, tidak berarti kita mengasihi Allah. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu data-data yang memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Doyle TP Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang frater Katolik. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Sexual Abuse in the Catholic Church, A Decade of Crisis. Bapak Ibu Saudara, saya kutip dari buku itu, dia berkata begini. Krisis penyalahgunaan seksual di gereja Katolik bukan hanya merupakan kegagalan disiplin, tetapi juga merupakan krisis kesetiaan, sebuah kegagalan sistemik untuk menghayati Injil Yesus Kristus yang diklaim oleh gereja untuk diajarkan. Bapak Ibu bayangkan. Terjadi di mana? Di dalam gereja. Di kalangan siapa? Di kalangan para imam. Orang-orang yang memberi diri di dalam kaul kesucian, tetapi bisa juga terjebak di dalam kejatuhan seksual. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini bahwa berada di dalam lingkungan yang rohani sekalipun tidak berarti bahwa kita mengasihi Allah. Contoh yang lain Bapak Ibu Saudara. Ditulis oleh Ivor Rake di dalam bukunya Wounded Shepherd, Pope Francis and His Struggle to Convert the Catholic Church. Bapak Ibu Saudara, dia berkata begini, skandal Vatilix. Vatikan ya, Vatikan Leaks. Mengungkapkan sebuah administrasi Vatikan yang dilanda nepotisme, pengelolaan keuangan yang buruk, dan perebutan kekuasaan internal yang merusak otoritas moralnya dan prinsip pengelolaan. Bapak Ibu Saudara bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tempat di mana ritual begitu keras Bapak Ibu Saudara, begitu kuat. Ada konflik, ada nepotisme, ada masalah keuangan, ada masalah jabatan. Kalau kita sambung dengan yang tadi Bapak Ibu Saudara, berarti di dalam lingkungan gereja dengan ritual yang paling ketat sekalipun, 3 tak. Itu tetap menguasai. Harta, wanita, tahta. Di gereja kita Bapak Ibu Saudara, harta, wanita, tahta. Eta mah teu aya. Begitu gak Bapak Ibu Saudara? Belum tentu. Sekarang yuk kita masuk ke wilayahnya GBI Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Harold D.E. Jr. di dalam bukunya Pat Robertson, A Personal Religious and Political Portrait, dia berkata begini,
skandal Jim Baker dan Jimmy Swaggart. Ini kutu kupret kenapa pakai nama saya semua. Bukan sekedar kegagalan pribadi, mereka merepresentasikan sebuah krisis sistemik dalam subkultural karismatik yang sering menggabungkan pengurapan spiritual dengan kemakmuran finansial dan pemujaan selebriti yang tidak kritis sambil kekurangan struktur akuntabilitas yang kuat. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ini dua orang ini, Jim Swaggart dan Jim Baker Bapak Ibu Saudara, adalah dua rohaniwan terkemuka, rohaniwan seleb begitu Bapak Ibu, yang ternyata melakukan penggelapan keuangan dan diduga melakukan pelecehan seksual. Disebutnya skandal Jim Baker dan Jimmy Swaggart. Semoga tidak ada Jimmy Lucas Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena memang tidak ada akuntabilitas. Artinya begini, tidak ada sistem pertanggungjawaban yang kuat. Ketika tidak ada sistem pertanggungjawaban yang kuat Bapak Ibu Saudara, bahkan rohaniwan yang paling hebat sekalipun, paling fasih sekalipun juga bisa jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang pengkhotbah yang paling diurapi sekalipun Bapak Ibu Saudara, tidak berarti bahwa dia mengasihi Tuhan. Yuk kita bawa lebih dekat ke dunia kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah berita yang saya ambil dari internet. Hillsong, you know. Kita menggunakan banyak lagunya kan ya ketika kita menyembah, memuji. Hillsong accused of money laundering. Hillsong, gereja Hillsong dituduh melakukan pencucian uang and tax evasion. Penghindaran pajak by Australian MP under parliamentary privilege. Gereja sebesar Hillsong Bapak Ibu Saudara, gerejanya seperti ini, sebesar ini. Dan kalau masuk ke dalam, wah seperti betul-betul stadion sepak bola Bapak Ibu Saudara. Ternyata melakukan pencucian uang dan menghindari pajak. Padahal waktu menyembah, Bapak Ibu Saudara, angkat tangan, angkat kaki, kalau boleh terbang, terbang Bapak Ibu. Tapi terjadi juga yang seperti ini. Dan Bapak Ibu Saudara kita lihat mereka sebagian majelisnya Bapak Ibu Saudara tidak membiarkan hal ini terjadi. Lalu kemudian mereka melakukan penyelidikan internal. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara di dalam Hillsong Church Board tahun 2023 Summary of the Recommendation from the Independent Review. Artinya begini, secara independen mereka melakukan penyelidikan, mereka menyimpulkan begini. Dewan mengakui bahwa beberapa aspek kepemimpinan Pastor Brian pada saat-saat tertentu bertentangan dengan nilai-nilai Hillsong mengenai kerendahan hati, integritas, dan belas kasih. Dewan juga mengakui bahwa gereja membiarkan budaya berkembang yang dalam banyak hal gagal untuk meminta pertanggungan jawab para pemimpin kunci. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastornya dibiarkan begitu tuh, tanpa pertanggungan jawab. Sehingga kemudian terjadi penggelapan dan kejatuhan moral Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nggak salah, Hillsong bahkan menyetujui pastor yang LGBT. Jadi Bapak Ibu Saudara kita lihat ya, bahkan di dalam konteks pujian penyembahan yang luar biasa sekalipun, kita melihat bahwa itu bukan jaminan orang mengasihi Allah. Isunya apa Bapak Ibu Saudara? Isunya bukan pada aktivitas rohani. Di dalam bukunya The Subtle Power of Spiritual Abuse, David Johnson dan Jeff von Vonderen mengatakan begini, di banyak gereja karismatik independen, kurangnya pengawasan denominasi dapat mengarah pada apa yang disebut penyalahgunaan spiritual, di mana otoritas orang pemimpin bersifat mutlak dan tidak dipertanyakan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kritik dibungkam dan keinginan pribadi pemimpin dianggap sebagai kehendak Tuhan yang secara langsung bertentangan dengan panggilan Alkitabiah untuk saling tunduk dan kepemimpinan pelayan. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, isunya apa Bapak Ibu Saudara? Isunya bukan pada ritualnya, isunya bukan pada aktivitasnya, isunya bukan pada teologinya, isunya bukan pada sekolah teologi atau belajar teologinya. Bukan di situ isunya. Isunya adalah orangnya sendiri tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak memiliki hati yang cukup rendah hati untuk menerima kritik. Menggunakan posisi rohani, menggunakan lingkungan rohani untuk kepentingan sendiri. Bapak Ibu Saudara, semalam waktu Komsel ya, kami menyebutnya KOI Bapak Ibu, Komunitas Injil. Waktu Komsel, saya bilang sama semua yang ikut Komsel begini, Koko bawain bahan ini, kalian dengerin Koko khotbah. Jadi saya yang paling tua di gereja Bapak Ibu Saudara, bayangin usia saya 25 tapi saya yang paling tua. Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama mereka, Koko khotbah, lu dengerin baik-baik, bahan khotbah gua jadiin bahan PA, lu juga pelajari baik-baik.
Lu boleh gak setuju sama Kokoh, lu boleh kritik Kokoh habis-habisan, but please kritik gua secara cerdas. Jangan pakai pokoknya, jangan pakai rasanya. Kritik gua secara cerdas. Kenapa kritikan mereka penting buat saya Bapak Ibu Saudara? Supaya saya tetap napak. Jangan gua ngawang-ngawang begitu Bapak Ibu Saudara. Sebab Bapak Ibu Saudara, dosen saya ngingetin begini, Jimmy, monyet yang gelantungan sama pohon di bawah kagak bakal jatuh. Monyet yang gelantungan di pohon yang tinggi mungkin jatuh. Kenapa? Anginnya paling gede di situ. Kita semua di dalam konteks rohani bisa mengalami kejatuhan. Karena apa? Karena mungkin hati kita kehilangan kepekaan. Hati kita kehilangan kepekaan. Salah seorang teman kami baru aja meninggal Bapak Ibu Saudara. Thank you ya Wilis ya untuk ungkapan bela sungkawanya. Baru sekitar 4 bulan terdiagnosa kanker stadium akhir Bapak Ibu Saudara, dan hari Rabu berpulang, kemarin baru selesai dilarung abunya. Ketika saya datang, saya ngeliat sahabat saya ini Bapak Ibu Saudara, saya mendapati bahwa kayaknya dia ini sakitnya udah lama. Sakitnya udah lama cuma gak berasa, gak dirasain. Ada problem, tapi karena terbiasa dengan sakit itu, sehingga sakit itu dianggap biasa. Halo? Nih bapak-bapak nih kalau sering naik motor, aduh begitu turun lu pinggang gue pegel nih. Biasa gak? Aduh pundak gue pegel nih, biasa gak? Biasa. Nah kalau udah biasa, obatnya apa? Tolak angin. Betul gak? Atau kerokan. Obatnya begitu. Ya naik kelas sedikit, cenciu. Tapi kita anggap itu biasa begitu Bapak Ibu Saudara. Nah lama-lama begitu, wah turun dari motor begini-begini, pegel ya? Iyalah biasa. Tuh ngomongnya begitu, iyalah biasa. Nggak taunya itu cancer. Kita nggak pernah tahu begitu loh Bapak Ibu Saudara. Karena tubuh kita terbiasa. Sama Bapak Ibu Saudara. Kita yang berada di dunia rohani, terbiasa dengan hal-hal rohani, sampai kita kemudian kehilangan kepekaan rohani, kita gagal mengasihi Allah. Saya pernah ditanya begini, Ko Jimmy, kenapa ya Ko Jimmy ya? Di sekolah teologi banyak yang jatuh. Saya bilang karena yang dikirim jenderal setan. Kenapa yang dikirim jenderal setan? Karena kita kebiasaan hal rohani sampai kita nggak peka Bapak Ibu Saudara. Semua hal rohani jadi biasa buat kita. Jadi sekalian kirimin jenderalnya boleh jatuh sekalian. Bapak Ibu Saudara kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita harus hati-hati. Maksud saya begini, orang yang mengasihi Allah pasti senang belajar teologi. Orang yang mengasihi Allah pasti senang Bible study. Orang yang mengasihi Allah pasti senang doa. Orang yang mengasihi Allah pasti senang ibadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara melakukan semua kegiatan rohani ini tidak berarti bahwa Anda mengasihi Allah. Ingat kan Bapak Ibu saya pernah cerita bahwa ada seorang teman saya Bapak Ibu kalau memuji Tuhan suaranya bergelombang. By the way kemarin saya mimpin perjamuan kudus, habis mimpin perjamuan kudus saya nyanyi begitu Bapak Ibu Saudara ya. Saya nyanyi, habis saya nyanyi ada seorang senior saya. Jadi kami itu ada sistem pertanggungjawaban, ada sistem akuntabilitas. Jadi di atas saya ada pastor yang selalu menuntut pertanggungjawaban saya begitu ya. Dia kirimin saya, hubungannya baik, bukan seperti hakim, bukan seperti polisi yang wah lu ya ngelanggar peraturan, bukan begitu ya. Hubungannya baik, karena saya memang minta ada hubungan pertanggungjawaban. Saya minta ada orang senior yang bisa mempertanyakan kebijakan-kebijakan saya atau karakter saya. Jadi dia ngomong begini, Jim, gue denger lu ya memuji Tuhan, waduh suara lu kayak suaranya Frank Sinatra. Yang senyum-senyum cuma ketahuan tuh yang senyum-senyum tuh usia ente berapa. Yang bengong-bengong pelengok begitu udah ketahuan usianya juga berapa. Wah suaranya kayak Frank Sinatra lu. Thank you kok saya kirim ke istri saya. Nih kata si Kokoh nih suara gua kayak Frank Sinatra. Rupanya WhatsApp dia belum selesai. Waktu lu memuji Tuhan ya gue bahagia sukacita sekali lu. Kenapa kok? Karena istri gue bilang begini. Waktu gue denger lu nyanyi, gue pikir suara lu paling jelek. Gue denger Jimmy nyanyi, gue tahu suara lu masih bagus. Keterlaluan. Saya bilang sama istri saya, abaikan WhatsApp yang tadi. Ternyata ujungnya dijatuhin juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kan saya lupa. Oh iya, nyanyi.
Nyanyi, oh gitu ya, gue pengen nyanyi kayak gitu kagak bisa begitu Bapak Ibu. Tapi ini temennya setiap kali mau naik nyanyi, dia selalu tanya, baju gue udah oke belum? Penampilan gue udah oke belum? Turun dari menyembah Tuhan, turun dari memuji Tuhan, turun dari memimpin, dari sebuah pelayanan, turun. Dia nanya lagi, tadi gue bagus gak? Tadi ada yang salah gak? Tanya begitu terus, Bapak Ibu Saudara, sekali dua kali sih ya udahlah, namanya orang belajar ya. Tapi kalau lu gitu-gitu terus, there is something wrong di sini dan di sini nih Bapak Ibu Saudara. Belakangan baru saya tahu bahwa dia mengalami banyak child abuse, dia tidak memiliki figur papa yang baik, sehingga kemudian dia butuh pengakuan dari orang yang lebih tua. Dan masalahnya Bapak Ibu Saudara, dia menggunakan mimbar untuk mendapatkan kebutuhan emosinya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, orang yang gak tahu problem ini kan, ketika berada duduk di bawah kita bilang, wah dia mengasihi Tuhan loh. Padahal kan gak begitu Bapak Ibu Saudara. So this is it Bapak Ibu Saudara. Kita harus ngerti bahwa melakukan aktivitas rohani, bahwa melakukan ritual rohani tidak berarti bahwa kita mengasihi Allah. Oke? Jangan terjebak pada aktivitasnya. Jangan terjebak pada ritualnya. Cari bagaimana mengasihi Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan pertanyaannya bagaimana kita bisa mengasihi Allah Bapak Ibu Saudara? Kita bisa mengasihi Allah dengan cara memberikan diri kita secara holistik. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah seutuhnya artinya Bapak Ibu Saudara mengasihi Allah secara holistik. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa Bapak Ibu? Dengan segenap apa lagi? Dengan segenap apa lagi? Dengan segenap apa lagi? Kekuatanmu. Nih Bapak Ibu ya, dari dalam keluar, dari yang enggak kelihatan jadi yang kelihatan. Mengasihi berasal dari bahasa Yunani agapao. Nah Bapak Ibu Saudara, kata agapao berasal dari kata agape. Ketika kita bicara mengenai agape, itu bukan eros. Eros itu kadang-kadang begini Bapak Ibu, ngelihat lawan jenis yang cakep kita kayak dogi begitu ya. Kadang-kadang cuma main perasaan, lalu kemudian waktu dipuji, aduh iya lu, I love you, begitu dipuji. Itu pengen perasaan. Tapi kalau agape, it is not only about your feeling, it is also about your decision. Pahami ini dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Alkitab berkata bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih agape, itu bukan ngomong perasaan doang. Itu bukan ngomong perasaan, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Bukan ngomong itu. Aku mencintaimu dan aku memutuskan untuk terus mencintaimu. Aku memutuskan untuk membuktikan cintaku kepadamu. Itu agape namanya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata kasihilah, agapao. Cintailah Allah bukan cuma dengan perasaanmu tetapi dengan sebuah komitmen, dengan sebuah keputusan yang sadar, sebuah keputusan yang kau ambil secara bulat. Kau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kata hati berasal dari bahasa Yunani, kardia, dari mana kata kardiologi berasal. Hati. Hati gunanya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Memompa darah. Dari mana kehidupan mengalir di seluruh tubuh kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara mengenai kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dia berbicara mengenai apa yang menjadi pusat kehidupanmu, pusat intelek, pusat emosi, pusat kehendak. Kasih Allah dengan segenap jiwamu, berasal dari kata shike, yang artinya Bapak Ibu Saudara, hidup atau keberadaan seseorang. Kasih Allah dengan seluruh perasaan, pikiran, kehendak. Kasih Allah dengan the essence of your life. Kasih Allah dengan segenap akal budimu. Dia noia, pemikiran dan pemahaman. Artinya Bapak Ibu Saudara, when you say that you love God dengan segenap akal budimu, kau menggunakan otakmu buat berpikir. Kau memikirkan firman Allah, mencermati firman Allah, menyelidiki firman Allah, menggali firman Allah. You use your brain to think. Baru kemudian mengasihi dengan segenap kekuatanmu. Isik. Bapak Ibu Saudara, kekuatan, kemampuan fisik. Bapak Ibu perhatikan ya. Ketika kita bicara mengenai wellness, ketika kita berbicara mengenai holism, kita berbicara mengenai mind, mengenai spirit, mind and body. Ketika kita berbicara mengenai mind, kita berbicara mengenai pikiran, perasaan, kehendak. Dengan pikiran kita berpikir, kita memutuskan mana yang baik. Dengan kehendak kita mengambil keputusan yang bulat. Dengan keinginan kita betul-betul menginginkan itu. Dengan kata lain seluruh keberadaan jiwa kita terhisap di dalamnya. Lalu dengan segenap kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengasihi Allah dengan totalitas diri kita. Itu intinya. When you love God, you have to love God with the entire of who you are.
Ketika kau mengasihi Allah, kau harus mengasihi Allah dengan seluruh keberadaanmu, enggak ada sisa. Pikiranmu, hatimu, perasaanmu, jiwamu, kehendakmu, tenagamu, semua kau berikan secara total kepada Allah. Itu mengasihi Allah. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena masalah kita Bapak Ibu Saudara, sebetulnya adalah masalah mengasihi diri sendiri. Allah menciptakan Adam dari debu tanah, lalu kemudian Allah mengembuskan nafas kehidupan, sehingga Adam memiliki roh yang sama, yang memampukan untuk berkomunikasi dengan Allah. Pertanyaannya, kenapa ini penting? By the way Bapak Ibu, saya tanya begini. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Allah membentuk manusia dengan tangannya dari debu dan tanah. Lalu Allah mengembuskan nafas kehidupan ke dalam manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pertanyaan saya, kalau tidak dihembuskan nafas kehidupan oleh Allah, manusia itu tetap hidup atau tidak? Ini teologi spekulasi, berandai-andai. Tapi itu ada cukup legitimasinya di dalam pasal 1 dan di dalam seluruh pasal 1, pasal 2. Lalu pasal 1, pasal 2. Pertanyaan saya, kalau tidak dihembuskan nafas kehidupan, manusia tetap makhluk hidup enggak? Hah? Binatang diciptakan oleh Allah tapi tidak dihembuskan nafas kehidupan, tetap makhluk hidup enggak? Tumbuhan diciptakan oleh Allah tapi tidak dihembusi nafas kehidupan, hidup gak? Jadi kalau manusia diciptakan oleh Allah tidak dihembusi nafas kehidupan, hidup gak? Hidup. Pertanyaannya, kenapa secara spesifik Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan Allah mengembuskan nafas kehidupan, Allah mengembuskan nefesh ke dalam diri manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Karena Bapak Ibu Saudara, nefesh itulah yang menjadi cikal bakal rohnya manusia, dan roh inilah yang kemudian berhubungan dengan Allah. Halo? Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, secara spesifik Allah menciptakan manusia supaya manusia berhubungan dengan Allah. Manusia diciptakan untuk mencintai Allah, manusia diciptakan untuk berkomunikasi dengan Allah. Makhluk lain gak bisa, cuma manusia yang bisa. Manusia diciptakan untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk mencintai Allah, untuk dicintai oleh Allah. Hubungan yang saling timbal balik di dalam kasih dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah kemudian memberikan perintah begini. Jangan kau makan buah pohon yang di tengah taman, sebab pada waktu engkau memakannya engkau akan mati. Pertanyaannya, setelah dimakan mati gak Adam? Setelah dimakan mati gak Adam? Enggak Bapak Ibu Saudara, tetap hidup. Tetap hidup. Lalu apa yang mati Bapak Ibu? Rohnya. Rohnya mati, kenapa rohnya mati? Karena rohnya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Tidak bisa lagi mencintai Allah. Tidak bisa lagi dicintai oleh Allah Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa punya hubungan relasi yang baik dengan Allah. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu Alkitab berkata begini, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kata pengertian di sini mengacu pada ayat sebelumnya. Engkau tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Artinya kau mampu mengambil keputusan sendiri, kau mampu menjadi Allah bagi dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, isu manusia yang pertama adalah aku ingin menjadi Tuhan atas diriku sendiri. Aku ingin menjadi bos atas diriku sendiri. Aku ingin lepas dari pemeliharaan Allah. Aku ingin lepas dari kontrol Allah. Aku ingin lepas dari kendali Allah. Aku ingin lepas dan aku ingin mandiri. Dia tidak ingin lagi mencintai Allah. Ketika kita lebih terorientasi pada diri kita sendiri dan bukan terorientasi pada Allah, kita sedang melestarikan dosa Adam. Ini prinsip tolong pegang baik-baik jemaat GBI. Karena gereja kita ini paling banyak dicekoki oleh teologi kemakmuran. Oleh teologi yang antroposentris. Ajarannya kurang lebih warnanya begini. Kalau kau anak Allah, kau akan diberkati. Datang menyembah Tuhan supaya kau diberkati. Loh intinya tuh apa lu nyembah Tuhan? Intinya apa untuk nyembah Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, atau untuk diberkati hidupmu? Kalau kau datang supaya kau diberkati, lebih sugih, lebih kaya, lebih makmur, lebih bahagia, kau sedang melestarikan dosanya Hawa. Gak boleh ada alasan lain datang ke gereja kecuali untuk mencintai Tuhan. Gak boleh ada alasan lain datang ke gereja kecuali untuk tunduk, berlutut, takut di hadapan Tuhan. Masalah Tuhan berkati atau enggak itu hak prerogatif Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu haknya Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, masalah kita ketika kita lebih mengasihi diri, lebih cari berkat buat diri, lebih cari keuntungan diri melalui hal-hal rohani, maka kita pasti akan gagal mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Saya berani ngomong, saya berani buktikan dari Alkitab. Bapak Ibu, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Tapi sebelum dia mati di atas kayu salib dan kemudian kita bilang dia mati menebus dosa, ada tujuan mati dia. Tujuan mati dia yang keluar dari mulut dia. Oke ya? Dia akan mati untuk menebus dosa. Tapi ada tujuan mati dia yang keluar dari mulut dia. Ini tujuannya. Kalimat ini muncul setelah perjamuan kudus yang terakhir. Sebelum Yesus ditangkap. Dia berkata begini, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan kepada Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bangun, mari kita pergi dari sini. Itu konteks bicaranya, Yesus sedang bicara mengenai penderitaan yang akan dia alami, penganiayaan yang akan dia alami. Muridnya bilang jangan sampai kayak begitu guru. Yesus bilang enggak, saya harus pergi untuk mengalami hal ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dia berkata begini, dia tahu nih, dia pasti mati. Tapi dia berkata begini, mari kita pergi dari sini supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Dengan kata lain, matinya dia di atas kayu salib bukan hanya membuktikan kasihnya untuk kita, tetapi juga kasihnya untuk Bapa. Ini kontras banget sama orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang selalu minta dikasihi Bapa, pengen hentuo cien, pengen sehat walafiat sampai mati, pengen bahagia, Tuhan dijadiin ATM. Datang ke gereja kalau nggak merasa diberkati, kagak seneng. Datang ke gereja kalau merasa pujiannya kurang nyambung, kagak seneng. Datang ke gereja kalau merasa khotbahnya kurang enak didengar, kagak seneng. Padahal Anda belum disebut Kristen kalau Anda belum memikul salib sebagai murid Yesus. Sebab barang siapa tidak mau menyangkal dirinya memikul salibnya untuk mengikut aku, dia tidak layak jadi muridku. Lu diajarin kebahagiaan, siapa ngajar itu? Setan. Pengikut Yesus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Karena Yesusnya sendiri, karena dia mengasihi Allah, dia memilih jalan naik ke Bukit Golgota, naik ke atas kayu salib. Oh kalau begitu sebuah orang Kristen gak boleh bahagia ya Pak Jimmy. Kagak boleh bahagia, gue juga kagak sebar-bar itu. Oh kalau begitu orang Kristen gak boleh kaya dong Pak Jimmy. Loh, kalau gak ada yang kaya siapa yang biayain listriknya, betul gak Pak? Enggak, kita semua bahagia kok kalau Bapak Ibu bahagia. Coba ya, kalau pasangan suami istri bertengkar, nyarinya siapa coba kalau bukan Bapak Gembala? Kalau bukan para pastor yang dicari, betul gak? Para pastor udah tahu nih pas begitu. Pastor boleh gak kita ngobrol sebentar? Konseling nih, dengerin. Kita tahu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi alangkah lebih baiknya kalau rumah tanggamu baik-baik. Pastor boleh gak bicara sebentar nih? Mau bicara mengenai bisnis, dia lagi bangkrutnya. Kita tuh lebih bahagia kalau Anda tuh diberkati, sugehan tuocien, senang. Tapi kalau kedatangan Anda ke gereja hanya demi itu dan menjadikan Allah sebagai mesin ATM, memperalat Allah seperti dia Santa Claus, Anda sedang tidak mengasihi Allah. Sebab orang yang mengasihi Allah bukan mengambil dari Allah, tetapi memberikan yang dia punya kepada Allah. Orang yang mengasihi Allah memberikan seluruh hidupnya buat Allah. Apapun yang Allah minta dari dia. Orang yang mengasihi Allah memberikan totalitas dirinya kepada Allah. Apapun konsekuensinya. Binatang apa ini Bapak Ibu? Hah? Yakin? Oke. Binatang apa ini Bapak Ibu? Oke. Yakin nih? Benar. Oke. Binatang apa ini? Loh kalau yang tadi masih jelas. Kelihatan ya. Ini masih oke juga. Lah yang ini? Tetap gajah. Keras kepala. Oke kalau ini bagaimana? Tetap gajah juga. Wis kendel wisan. Bener gajah. Tapi Bapak Ibu yang Bapak Ibu bilang gajah itu sebetulnya adalah bagian-bagian dari gajah, bukan gajah. Bagian-bagian dari gajah disebut gajah juga gak? Iya, tapi dia adalah bagian-bagian dari gajah dan bukan gajah. Karena kuping gajah bukan gajah, belalai gajah bukan gajah.
Kaki gajah bukan gajah, perut gajah bukan gajah. Gajah adalah gajah seutuhnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, hanya otak saya belajar teologi itu saya mengasihi Allah. Bagaimana Anda berkata bahwa saya mengasihi Allah ketika saya memuji Allah, mempersembahkan suara saya kepada Allah, itu mengasihi Allah, tapi suara doang. Bagaimana Anda berkata bahwa saya mengasihi Allah, datang ke gereja setiap hari Minggu, tetapi dari Senin sampai Sabtu tipu manusia. Bagaimana Anda bisa berkata bahwa saya mengasihi Allah di rumah, oh iya ya, AI gimana sehat, tapi pas begitu di rumah istri ditampar. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda mengasihi Allah kalau hidup Anda di gereja dengan hidup Anda di luar gereja bertolak belakang. Kehadiran kita di gereja, pelayanan kita di gereja tidak membuktikan bahwa kita mengasihi Allah. Karena gampang jadi orang Kristen di dalam gereja. Gampang jadi orang Kristen di dalam gereja. Lu gak percaya, datang ke gereja pakai jaket kulit, tanpa tangan, tato dipasang di sini, ada tato di sini, tulis anak naga. Datang lu ke gereja lu, pakai kantong, ya pakai dompetnya dirantein. Bawa celurit kemana-mana. Tapi datang ke gereja, ada gak orang mau deketin? Memuji Tuhannya sungguh-sungguh, ada gak orang mau deketin? Jadi barang aneh gak kita di dalam gereja? Itu sebabnya seberdosa apapun kita, kalau datang ke gereja bajunya rapi. Yang gak pernah minyakan. Yang gak pernah sikat gigi. Yang gak pernah pakai parfum. Pokoknya harus sama kelihatan seperti orang lain, kelihatan sesaleh-salehnya, munafik. Enggak, saya nggak bilang, oh kalau begitu gue gak usah sikat gigi dong datang ke gereja. Jangan, tetangga sebelah bisa pingsan. Yang saya maksud adalah begini nih, kau datang ke gereja mempersembahkan hidupmu seutuhnya kepada Allah. Bagus, persembahkan hidupmu selanjutnya di hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Berikan seluruh hidupmu pada Allah. Jangan nunggu Minggu doang. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya kalau udah begini mah. Besokan gak diundang lagi. Yang ini nih jangan diundang nih, khotbahnya keras. Bapak Ibu Saudara saya gak bilang saya seperti itu. Gak seperti itu juga. Emangnya kalau saya dipotong sama orang lagi naik mobil, apalagi kalau di belakang ada keluarga saya, terus kemudian saya berkata begini, haleluya, kagak, gue Uber. Tapi kan lama-lama gak boleh kayak begitu terus, ngerti gak Bapak Ibu Saudara? Gak boleh kayak gitu terus. Kita pasti ada salahnya, kita pasti ada dosanya. Tapi kalau lu tahun 2000 jadi orang Kristen, haleluya, jitak istri, ya, kemplang bisnis, kemplang pajak. Di tahun 2025, lu 25 tahun jadi orang Kristen tetap begitu juga, ada yang salah dengan kekristenan lu. Harus bertumbuh, menjadi orang yang lebih mengasihi Allah, melepaskan semua keegoisan, terus memberi diri kepada Allah, terus sampai kita kembali kepada Allah seutuhnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk mengasihi Allah secara total dengan seluruh keberadaan kita. Hanya dengan cara begitu baru kita bisa mendatangkan berkat bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini udah sering saya gunakan sebagai penutup. Mungkin di sini juga pernah. Kalau ingat pura-pura lupa, tolong Bapak Ibu Saudara. Salah satu teolog yang saya kagumi adalah John Calvin. John Calvin. Karena dia menulis sebuah buku yang sangat tebal, yang judulnya Institution of Christian Religion. Tebal, 6 jilid, 6 volume, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan sangat komprehensif. Yang hebatnya Bapak Ibu Saudara, tulisan dia, semua yang belajar teologi, setuju atau gak setuju sama dia, harus baca bukunya dia, harus baca. Yang belajar teologi, setuju gak setuju sama dia, harus baca. Dengan kata lain ini orang begitu hebat sampai dia gak mungkin bisa dilewatin begitu aja. Dia persis kayak kopi, kayak orang jualan kopi di pengkolan. Lu pas mau lewatin pengkolan itu harus ngelewatin itu kopi. Gak bisa enggak. Orang ini mempengaruhi. Bapak Ibu tahu bank yang paling aman di dunia di mana adanya? Di kota Bapak Ibu, bukan. Salah, itu Bank Mandiri. Tapi maksud saya, bank yang paling aman di Swiss. Swiss siapa yang ngelola Bapak Ibu Saudara? Di awal yang meletakkan pondasi negara itu siapa? John Calvin. Hebat Bapak Ibu Saudara. Hebat. Tapi apa yang membuat dia begitu hebat? Ketika Bapak Ibu lihat logonya dia, tangan yang memegang hati, dan kata-kata di sekeliling logo itu bunyinya begini. Cormeum tibi overo domine, prompte et sincere. Cormeum tibi overo domine, prompte et sincere. Ini bukan bahasa roh, ini bahasa Latin Bapak Ibu Saudara. Artinya, kepadamu kupersembahkan hatiku ya Tuhan, segera dan tulus. Kepadamu kupersembahkan hatiku ya Tuhan, segera dan tulus. Artinya
ketika Tuhan minta dia nggak tunggu, dia berikan seluruhnya, seutuhnya, hanya buat Tuhan. Itu yang membuat dia dipakai Tuhan. Bahkan sampai 5 abad kemudian tulisannya masih dipakai Tuhan. Yuk kita jadi orang Kristen yang seperti itu. Mengasihi Allah dengan seluruh totalitas kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan hati masing-masing. Apakah kita sudah cukup mengasihi Allah? Apakah kita mengasihi Allah dengan benar? Yuk kita lihat alasan keberadaan kita di gereja ini. Sungguhkah buat Allah atau buat diri kita sendiri? Yuk kita lihat cara kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Sungguhkah kita mengasihi Allah? Yuk kita sama-sama bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya, Bapak Ibu, kita semua harus belajar untuk mengasihi Allah dengan benar. Bapa yang baik, kami datang menghadap tahta suci-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau sebagai rohaniwan, sebagai orang Kristen, kami gagal mengasihi Tuhan dengan totalitas diri kami. Kami melayani sebagai profesi. Kami hadir cari jati diri. Kami melakukan pelayanan kami, penyembahan kami, menghidupi kekristenan kami demi keuntungan pribadi. Ampuni kami. Kami mau belajar dari Yesus yang karena kasih-Nya kepadamu rela kehilangan segala-galanya, bahkan melepaskan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Tuhan tolong kami bisa menjadi orang Kristen yang demikian. Orang Kristen yang dengan segera mempersembahkan hati kepada Allah seutuh-utuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, biarlah setiap karakter kita terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadat Teen Sunday Service akan dilayani oleh Bapak Jimmy Lukas dengan tema Iman Gado-Gado yang akan dilaksanakan pada pukul 12:30 siang. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Bapak Ramli dengan tema Hidup Benar dan Setia. Lanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di Gedung 52. Sabtu 18 Oktober pukul 6 sore, para pasutri diundang untuk mengikuti Temu Kompas yang akan dilayani oleh Bapak Samuel dengan tema No Expired. Minggu pukul 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Pendeta Elia dengan tema Bodoh atau Bijaksana. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan belajar mengenai Tuhan menepati janjinya. Dan pada pukul 12:30 siang, ibadah Teen Sunday Service akan dilayani oleh Kak Widya dengan tema Solidaritas. Demikian pengumuman pada hari ini. Giatlah dan tekunlah dalam Tuhan. God bless. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya setiap kita boleh terus belajar ya Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bahkan dengan hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Jimmy Lukas. Untuk hari ini Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saya menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Dan apabila Bapak Ibu tidak mempunyai gereja tetap, saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk ibadah berikutnya setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dan untuk amplop persembahan Natal. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil amplop dapat mengembalikannya
di kotak persembahan Natal di lobi lantai 1 ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil kemarin yang sudah dibagikan, Bapak Ibu boleh mengembalikannya di kotak persembahan Natal di lobi di lantai 1. Dan bagi yang belum mendapat amplop, dapat meminta kepada Asyir, persembahan Natal juga bisa diberikan secara online melalui transfer ke rekening gereja dengan keterangan persembahan Natal. Nah, oke, kita mau melakukan persembahan kita pagi hari ini. Persembahan akan dijalankan 2 kali dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu boleh bisa mempersembahkan melalui transfer rekening gereja kita atau scan barcode yang tertera pada layar Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana firman-Mu Tuhan boleh mengubah hidup kami. Biar kami boleh terus belajar Tuhan bagaimana kami mengasihi Engkau. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hidup kami. Agar perubahan-perubahan yang baik dalam hidup kami setiap hari terus bertambah Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kami sudah persiapkan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pelayanan-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
hanyalah untuk menyenangkan-Ku siang dan malam Ku pegang perintah-Mu dan Ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan-Mu Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hari ini biarlah setiap hati kembali kepada Tuhan, dan apapun yang membuat kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Hari ini Tuhan, biarlah ketika kami mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, bukan hanya sekedar lip service, tetapi kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup, akal budi, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang menerangi hati kami. Bahkan yang membersihkan setiap hati kami dari motivasi-motivasi yang salah, dari hal-hal yang bikin jalan kami serong daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami memberkati hamba-Mu Bapak Jimmy Lukas yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus dinyatakan, Injil terus diberitakan melalui kehidupannya, melalui pelayanannya. Tuhan memberkati jemaat yang digembalakan, Tuhan memberkati keluarga, dan kami percaya melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan bagi Allah. Kami berdoa buat setiap kami jemaat Tuhan GBI Jelambar Timur. Kami menyerahkan setiap hati dan kehidupan kami. Bila di dalam setiap proses dan musim kehidupan yang kami sedang jalani saat ini, kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan begitu nyata atas kehidupan kami dan bawa kami semakin dekat dan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah hari ini setiap kami yang datang, setiap kami yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan ini akan terus berlanjut di dalam keseharian kami, sehingga Kristus semakin nampak dan kelihatan dari segala kehidupan kami. Dan pakai hidup kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Kami berdoa buat setiap jemaat yang saat ini berada dalam kondisi sakit, mereka yang ada di rumah dalam pemulihan, ataupun mereka yang sedang terbaring di rumah sakit saat ini, kami membawa kehidupan setiap mereka. Kami memohon belas kasihan Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan yang sempurna dari tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang lemah kami dikuatkan, setiap kami yang bimbang hati kami dipertetapkan, dan biarlah mata hati kami dan kehidupan kami terus berpusat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mohon biar Tuhan mengaruniakan kepada setiap kami hati yang terus mengasihi Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada setiap kami hati yang takut akan Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan memelihara engkau. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Saat ini pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu.
selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyir.